Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas yaitu pembelajaran berbasis IT atau ICT. Nah, di dalam kelas kali ini nanti akan ada 4 bab yang dibahas di dalamnya. Yang pertama yaitu mengenai LMS, Learning Management System, pembelajaran berbasis image, pembelajaran berbasis video, sama pembelajaran berbasis website. Nanti akan saya pisah-pisah jadi beberapa video. Yang pertama untuk LMS, Learning Management System, ya, untuk pembelajaran berbasis IT. Ini yang sering kita kenal itu kurang lebih ada 2 ya. Yang pertama yaitu menggunakan Google Classroom, yang kedua menggunakan Edmodo. Nah, di sini tidak akan saya bahas semuanya, cukup satu aja karena yang lebih mudah dan lumayan bagus atau lengkap fiturnya yaitu menggunakan Google Classroom ya. Mungkin di lain kesempatan kita baru bahas mengenai Edmodo ya. Oke, Google Classroom ini adalah kelas Learning Management System yang gratis ya. Ini Edmodo juga gratis. Kalau yang berbayar banyak ya, tapi kalau yang berbayar harganya 1 juta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Oke. Untuk Google Classroom, yang pertama yaitu cara membuat. Untuk membuatnya, syaratnya yang pertama kalian harus punya Gmail ya. Buka Google Chrome ya, Google Chrome seperti ini. Lalu kalian pilih akun yang ingin kalian pakai atau kalian gunakan. Di sini saya login pakai banyak akun, pilih aja yang ini misalkan seperti ini. Saya itu pilih pada bagian sini aplikasi Google ya. Lalu pilih di sini cari yang namanya Classroom ya. Buku Classroom. Nah, di sini. Sebenarnya di sini bisa aksesnya itu bisa melalui HP maupun melalui laptop ya. Klik Classroom. Maka akan tampil seperti ini ya. Nah, kalau sudah di sini akan ada pilihan ya. Ini menggunakan akun email yang mana? Misalkan saya pakai akun yang ini ya, pilih akun. Oke, klik lanjutkan ya. Lanjutkan, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini kebetulan saya sudah ada kelasnya, jadi di sini ada kelas ya. Nah, cara membuat kelasnya gimana? Nah, untuk membuat kelas caranya sangat mudah, yaitu lihat pada bagian ini ya, pojok kanan atas ini buat atau gabung dengan kelas, klik aja. Saya tuh pilih buat kelas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih yang saya membaca ya, pilih ini. Langkah selanjutnya klik lanjutkan. Nah, saya itu kalian tulis namanya di sini apa? Misalkan kelas ICT ya, misalkan kelas ICT. Misalkan bagiannya kalian tulis saja 1 mata pelajaran ICT ruang pertama misalkan ya, pertama. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, klik buat ya. Kalian wajib isi semuanya ya. Klik buat. Oke, tunggu beberapa saat hingga loadingnya selesai. Dan kalau sudah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini adalah tampilannya ya. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat kelas, yang kita lakukan yaitu setting kelas. Tujuannya apa setting kelas? Yaitu biar nanti kelasnya itu bisa berfungsi dengan baik. Karena kalau misalkan ada di setting itu kacau. Kacaunya di mana? Nanti di sini banyak yang posting ya, seharusnya itu yang posting itu hanya guru ya. Di situ kalau siswa posting nanti jadi kacau, maka perlu kita setting ya. Oke. Kalau sudah, langkah selanjutnya untuk setting ya, ini tampilannya ya, saya jelaskan tampilannya dulu. Bagian kiri untuk beranda, kalender ya, mengajar kelasnya. Nah, di sini mengajar ini sebagai guru,
terdaftar ini sebagai siswa, ya. Lalu di sini ada forum tugas orang ini atau teman kelas, lalu ada nilai. Lalu ini banner kelasnya, lalu ini kode kelas, ini ada tugas. Nanti kalau ada tugas catatannya di sini. Lalu ini untuk memposting, ya. Lalu di sini ada setting. Nah, untuk setting berarti bisa klik setelan forum seperti ini atau klik yang di sini. Klik di sini, ya. Setelan kelas, kalau lewat sini diklik, nah sama ya, sama ya, setelan kelas bisa melalui ini maupun ini. Klik ini, kita bisa merubah deskripsi kelas, misalkan selamat datang di kelas pembelajaran ICT, seperti ini. Kodenya link undangan, ya, nanti bisa di-copy lalu di-share di WhatsApp. Nah, di sini tampilkan kelas, tampilkan kode kelas. Nah, ini ya. Forum. Nah, di sini yang perlu kalian rubah atau kalian setting. Pastikan siswa hanya dapat memberi komentar, ya. Atau hanya pengajar yang dapat, ini mending ini, siswa yang hanya dapat memberi komentar, ya. Lalu tugas kelas di forum. Nah, di sini pilih tampilkan sembunyikan notifikasi, tidak apa-apa, ya. Nah, forum itu ibaratnya berandanya, jadi kalau misalkan ada tugas, biar ngecek di tugas itu aja. Kalau ingin tampilannya bersih, ya. Atau mungkin ini aja enggak apa-apa, ya. Ini enggak usah diaktifkan, ya. Link meet, penilaian ini biarkan aja. Nah, ini kalau ini diaktifkan, nah, ini pilih poin total, ya. Kalau ini diaktifkan, nanti siswa itu bisa tampilkan nilai keseluruhan pada siswa. Jadi siswa bisa melihat nilai mereka, ya. Oke, kalau sudah, klik simpan. Nah, klik simpan. Maka kalau ini sudah disetting seperti itu, nanti kelas ini siap untuk menerima siswa. Langkah selanjutnya yaitu untuk share link. Share link itu bisa dilakukan melalui ini, ya. Ini diklik aja. Siswa diminta untuk menulis ini di undangannya, atau kalian saling link undangan lalu paste di Google Classroom di WhatsApp ataupun yang lainnya, yang dimana nanti kalau siswa ngeklik link undangan ini, maka mereka akan bergabung di kelas ini. Oke, seperti itu, ya, untuk mengundang atau memasukkan siswa. Oke, selanjutnya tugas. Untuk tugas nanti dibagi dua, yaitu yang pertama memberi tugas sama memberi nilai. Untuk memberi tugas, kalian bisa melakukan langkah seperti ini. Nah, klik tugas kelas seperti ini. Ya, ini kan masih kosong, ya. Klik buat. Di sini ada beberapa tipe tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, sama topik. Nah, selain tugas kelas, untuk memposting tugas itu juga bisa untuk memposting materi, ya. Misalkan di sini kita fokus ke tugas, kita pilih aja klik tugas. Nah, oke. Klik oke, ya. Nah, di sini yang pertama ada judul, misalkan tugas perdana seperti ini. Ini adalah judulnya. Atau soal 1, ujian bab 1 gitu, ya. Lanjutnya petunjuk, kerjakan soal berikut ini misalkan, ya. Pelajari, kerjakan, isi gitu, ya. Ini petunjuknya. Setelah itu kalian juga bisa melampirkan beberapa file. Bisa Drive, bisa YouTube, atau upload, atau link, ya. Nah, di sini kalau video, ya, berarti YouTube aja.
Kalau misalkan buku ataupun yang lain, misalkan apa gitu ya, kalian klik ini. Lalu misalkan kalau kuisis atau mungkin Kahoot ataupun yang lain yang berkaitan dengan website evaluasi, kalian bisa pilih yang link ini ya. Oke, kita jangan buat ini ya, jangan klik buat ya. Selanjutnya di sini untuk siapa? Nah, di sini karena kelasnya hanya satu, hanya ada pilihan satu kelas. Lalu untuk semua siswa ya, tentunya semua siswa ya. Poinnya berapa? 100 ataupun berapa bisa kalian setting di sini. Deadline atau tenggat batas waktu kalian bisa men-settingnya. Misalkan tugas ini dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Sekarang tanggal 24 berarti tanggal 31 waktunya mungkin jam 12.00. Jadi tugas ini akan otomatis tertutup jika setelah tanggal 31 jam 12. Nah, mereka tetap bisa mengumpulkan, tetapi nanti akan ada notifikasi pengumpulan terlambat, gitu ya. Tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Nah, kalau ini diaktifkan, mereka yang terlambat tidak bisa mengumpulkan ya, tapi kita tidak aktifkan aja karena bukan ini ya, bukan kelas yang tegas gitu, dalam artian biar mereka berproses kita hargai. Jadi mereka tetap bisa mengumpulkan, tetapi nanti ada keterangan terlambat. Topik ya. Topik ini misalkan ujian harian ya, nanti semua yang ujian harian akan muncul di sini. Ujian harian misalkan seperti ini. Oke, rubik kalau ingin nama rubik ya. Oke, saya rasa tidak usah aja untuk kali ini. Kalau sudah, klik tugaskan. Di sini ada jadwalkan, simpan, hapus ya. Nah, kalau yang misalkan jadwalkan, ini misalkan tugas ini akan saya mulai minggu depan atau 3 hari lagi ya. Kebetulan 3 hari itu sedang keluar kota ya. Tapi kalau misalkan langsung tugaskan, nanti semua siswa akan dapat notifikasi bahwasanya ada tugas. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, itu untuk memberi tugas. Selanjutnya yaitu memberi nilai. Di sini akan saya contohkan ya. Di sini kebetulan ada banyak sekali kelas yang sudah saya buat ya. Misalkan di sini ini tahun 2021 belajar TIK. Oke, ini ada tugasnya enggak ya? Oh, mungkin yang dari DG aja misalkan. Oke, tugas. Nah, di sini ya contohnya tugas kelas ya. Saya klik tugas kelas, maka di sini akan muncul tugas-tugas yang sudah ada yang wisis, teori ini berisi materi. Ini materi ini tugas ya. Jadi tugas-tugas jadi saya kategorikan. Jadi misalkan untuk Photoshop ya, jadi untuk satu kelas beberapa materi mata pelajaran Corel Draw gitu ya. Headline-nya seperti itu ya. Nah, kalau sudah untuk melihat nilai itu pada bagian sini nilai gitu ya. Nilai tutup. Oke, maka ya di sini akan muncul nama siswa dan nilai-nilai yang ada ya. Di sini ada nama pada bagian sini ya, ada namanya, nilai keseluruhan ya 90, tidak ada nilai gitu ya. Lalu pada bagian sini itu ada tugas-tugasnya ya, dapatkan lihat. Di sini ada tugas-tugasnya, tugas, judul-judul tugas. Lalu bawahnya ini adalah nilai per orang ya. Nah, di nilai ini ada kejelasannya. Kalau misalkan tampilan seperti ini, garing lalu 100, ini menandakan bahwasanya di sini ada sudah mengumpulkan tugas tetapi belum dinilai. Ya. Lalu ada sini ada lagi sampingnya. Ada sama, bedanya
ada tulisan selesai terlambat. Ini menandakan bahwa siswa mengumpulkan soal tetapi terlambat, ya. Ini berlaku untuk semua. Kalau selesai terlambat berarti terlambat. Lalu kalau ada tanda merah, ini menandakan belum diserahkan, ya. Jadi belum diberikan, belum mengumpulkan, seperti itu, ya. Nah, kalian bisa melakukan penilaian secara langsung melalui sini, ya. Melalui ini misalkan kalian bisa klik gitu, ya, langsung beri nilai gitu. Atau kalian juga bisa melihat pertugas dengan cara klik nama siswanya. Klik misalkan seperti ini klik misalkan diserahkan lambat gitu, ya, klik, maka akan muncul seperti ini, ya. Nah, diserahkan terlambat. Klik lihat detail untuk melihat tugas siswa, ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kalian bisa kalian lihat per satu persatu. Misalkan klik ini lalu beri komentarnya apa, gitu, ya. Nilainya di sini tidak ada nilai, ya. Beri komentar atau nilainya di sini, nilainya misalkan 90 gitu, ya. Lalu nanti klik kembalikan. Lalu untuk lihat tugas yang lainnya klik ini, sama beri komentar misalkan sudah bagus gitu, ya. Lalu kalian beri nilai misalkan 100 gitu. Lakukan hal yang sama pada file lainnya, ya. Di sini beri tanggapan, setelah itu kalian beri nilai misalkan 90 gitu, ya. Dan ini kalian lakukan pada semua siswa, ya. Nah, ini yang di atas ini adalah yang sudah menyerahkan, lalu yang bawah ini adalah siswa-siswa yang belum mengumpulkan tugas, seperti itu. Oke, itu untuk yang Google Classroom, ya. Jadi di sini sangat mudah, ya. Sangat mudah dan ini, ya, sangat rekomendasi sekali bagi teman-teman yang ingin menggunakan LMS Learning Management System menggunakan Google Classroom. Jadi menurut pengalaman saya itu lumayan lengkap dan bagus-bagus fiturnya, ya. Lumayan lengkap, bagus, sehingga nanti mensupport ketika kita membuat kelas online. Itu untuk video kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.